Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada malam ke-28 hari ini, insyaallah besok malam ke-29, berarti malam terakhir bulan Ramadan, ada satu momen di mana kita betul-betul bersih dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesucian setelah kita berzakat. Khususnya zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini. Bagi yang belum atau kemudian lalai, segeralah untuk berzakat fitrah. Secara simbolis 3,5 kilogram beras. Ada beberapa masjid yang tidak ingin terperangkap dalam khilaf dan keluar dari khilaf. Jadi jamaahnya datang bawa uang 30.000 atau 35.000 rupiah, membeli berasnya ke masjid, dan kemudian jamaahnya berzakat fitrah dengan masjid. Karena tidak terjadi pada masa Rasulullah dan sahabat orang berzakat fitrah dengan uang. Format konversi dari zakat fitrah dari makanan pokok menjadi uang ini memang baru belakangan ini difatwakan, dan ada yang membenarkannya walau itu tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Seandainya itu boleh, mungkin Rasulullah sudah melakukan pada masa itu, karena di sana pada masa Rasulullah dan para sahabat juga sudah ada uang. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah harus dengan beras. Tentu kualitas berasnya adalah beras yang kita makan. Jadi kalau saya kadang-kadang makan pakai beras nasi mandi atau nasi biryani, itu impor berarti ya. Berarti harus kelas berasnya yang lebih bagus. Kalau pegawai negeri mungkin berasnya, tetapi dia beli beras yang bagus, yang raskinnya mungkin disedekahkan begitu. Ini sekedar mengingatkan. Tetapi tekanan pentingnya adalah bahwa di sini fi'il amr, khudh, ambillah. Sebab orang-orang yang lalai, orang-orang yang bekerja mencari uang yang tujuannya bukan untuk diinfakkan, ini memang cenderung menjadi cinta dunia. Bisa terjadi sama pada para ustadz, para pejuang, para pendakwah juga. Ya, mereka biasanya beraninya yang gratis-gratis berjuangnya. Kalau disuruh bayar susah. Jadi ini berlaku umum. Nah karenanya, bagi yang bekerja, ingat baik-baik supaya Anda tidak menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit. Kita tuh bekerja cari nafkah supaya bisa bersedekah. Kita itu bekerja dengan
penghasilan yang bagus supaya lebih besar lagi infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat biasanya nggak perlu disuruh, tetapi dia langsung berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mayoritas manusia, mereka mencari uang itu untuk yuhlikuna anfusahum, yang dilarang dalam agama, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kebanyakan orang bekerja cari uang gitu ya, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk ditumpuk. Nah, kepada orang seperti ini ada perintah, khudh, ambil dari harta mereka, min amwalihim shadaqah, sebagai zakat. Tafsir dari kata shadaqah di sini adalah zakat. Tentu zakat-zakat yang wajib. Zakat-zakat yang wajib, dari zakat benih sampai zakat barang tambang. Begitu juga zakat perdagangan, zakat madu, zakat hewan ternak, dan zakat perdagangan kalau sekarang sampai zakat profesi, yang itu masih khilaf. Jadi masih dipertentangkan soal zakat profesi ini. Mungkin saya tidak terlalu masuk kepada pelik-peliknya. Jadi kenapa di sini diperintahkan? Karena banyak orang yang lalai membayar zakat. Sebabnya kenapa orang lalai bayar zakat? Karena dia bekerja jama'a mala wa addadah, menumpuk harta dan menghitungnya. Selanjutnya, bagi para amil, tujuan Anda diperintahkan untuk mengambil zakat dari masyarakat adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Niat kamu menjadi seorang amil adalah tujuannya agar kamu sucikan harta mereka dan kamu sucikan jiwa mereka dengan proses yang amanah itu. Bagi pengurus lazis, undang-undang barunya, kalau sampai dalam batas waktu 5 tahun dan tidak amanah, itu penjaranya sudah disebutkan. Bagi pengurus lembaga amil zakat, ini versi pemerintah. Saya nggak hafal, tetapi kalau dia tidak amanah menyampaikan ini ada hukum pidananya setelah diaudit. Jadi sekali lagi, ini berkaitan dengan hukum negara. Tetapi niat seorang amil itu tujuannya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita sebagai seorang amil berniat mengerjakan ini semua agar orang-orang yang mau berzakat ini bisa mensucikan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka dengan zakatnya. Saya mungkin tidak akan membahas dulu dampak ekonomi daripada zakat yang memang luar biasa, yang minimal mengeluarkan orang dari mental miskin. Itu yang perlu dibuang sebetulnya. Dan zakat ini sebetulnya yang pertama kali yang menyucikan jiwa seseorang dari mental miskin itu. Begitu juga membersihkan harta, karena diantara yang kita peroleh pasti bercampur dengan hal-hal yang diharamkan. Namun yang menarik adalah wasolli alaihim, berdoalah untuk mereka. Itu tafsirnya. Jadi para pengurus amil dan orang-orang yang bertugas, setiap menerima, bahkan disunahkan untuk jahar mendoakan orang yang berinfak itu. Jangan cuma terima, ya terima kasih Bu. Nggak cukup. Di sini ayatnya memerintahkan wasolli alaihim. Dalam tafsir dijelaskan bahwa doakan mereka yang berzakat itu. Nah, ini khususnya bagi para ulama, asatidz, pendakwah, mubaligh, dan pengurus zakat itu. Nggak boleh terima kasih, tanda terima, sorry bos, ini bukan transaksi ekonomi perbankan. Terima kasih Bapak dan Ibu, ini tanda terimanya, bukan begitu. Prosedurnya adalah, mungkin ulama-ulama dulu di Indonesia bermazhab Syafi'i agak ketat pakai salaman, ya. Kemudian didoakan, itu betul. Dan ayatnya memerintahkan begitu.
wa sholli alaihim. Kenapa? Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu itu memberikan ketentraman bagi mereka yang berzakat, memotivasi mereka untuk senang berzakat. Dan doa kamu yang tulus itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menenteramkan orang-orang yang berzakat. Ini saya kira berlaku untuk semua tim di Akal ini. Dan siapa saja yang menjadi pengurus zakat. Tekanannya ada di dalam surah At-Taubah ayat 103 ini, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu itu memberikan dampak menenteramkan bagi mereka yang berzakat. Wallahu sami'un alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar niat kamu yang berzakat, tujuan kamu yang berzakat, Maha mendengar doa-doamu, dan sekaligus alimun, mengetahui tujuan-tujuan kamu dan mengetahui apa dan berapa yang kamu zakatkan dan kamu infakkan. Ayat selanjutnya di ayat 104 ini berlaku umum. Ini lebih penting lagi. Kalau ayat 103 berkaitan dengan masalah teknis, maka di sini berkaitan dengan masalah filosofis yang penting sekali bagi orang-orang yang ingin hidupnya berkecukupan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubah an ibadi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Ini perintah bagi semuanya. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, ini sudah malam ke-28. Rasanya menangis hati ini. Jangan sampai Ramadan berlalu dan dosa-dosa belum diampunkan. Betapa meruginya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Taubat belum lagi sungguh-sungguh. Maka bersungguh-sungguhlah bertobat siang dan malam di sisa hari yang tinggal 2 hari ini. Ini penting sekali. Innallaha wa yaqbalu tauban ibadi wa ya'khudhu shadaqat, dan menerima zakat. Artinya di sini bukan Allah sebagai mustahik, tapi maksudnya mengabulkan zakat-zakatmu di bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudara, ada rumus dari 2 ayat yang saya ambil dari tafsir. Ini penting sekali, terutama ustadz-ustadz kalau menjelaskan supaya tidak salah framing. Ini perhatikan baik-baik. Lihat ayatnya, wa ya'khudhu shadaqat, dan Allah menerima atau mengabulkan zakat-zakat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Lihat, yang namanya dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini baru total diampunkan dosa-dosa kita setelah kita bertobat, dan tobat kita dibarengi dengan ikhraj az-zakah. Ada kata-kata ikhraj di sini, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Jadi tobatmu di bulan suci Ramadan ini belum bisa dikabulkan semuanya kalau kamu tidak mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak jihad bil mal. Sebaliknya, yang sudah puasa siang hari, yang sudah sholat malam tarawih dan qiyamul lail malam hari, yang sudah tilawah, kemudian dia zakat fitrah, kemudian dia bersedekah, kemudian dia berjihad harta, Allahu Akbar, insya Allah mereka lah yang diterima tobat secara total dan betul-betul keluar dari bulan suci Ramadan kayaumi waladathu ummuhu, seperti orang-orang yang baru dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Jadi kaidah dari 2 ayat ini yang bisa saya simpulkan, kalau Anda cuma puasa siang hari, sholat malam hari, tapi Anda tidak berzakat,
tobat Anda masih terganjal. Dan kalau cuma zakat saja, masih ada dosa-dosa kecil lain atau sisa-sisa dosa besar Anda yang belum terhapuskan kalau Anda tidak bersedekah. Dan Anda baru betul-betul total semua yang ada di ruangan ini, yang lelaki, yang perempuan, yang sedang lapang, yang sedang sempit, kalian harus berjihad. Jihadun nafas dan jihad al-amwal. Berjihad harta. Punyanya cincin, kasih cincin. Punyanya tabungan, kasih tabungan. Kasih. Ini bulan yang paling bagus. Ini adalah bulan di mana orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada Allah, akan dikabulkan ampunan dosa-dosanya karena dia sudah mengeluarkan hartanya, bahkan sudah siap mengorbankan nyawanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.